Oh, mau nanya nih kok. Kan kemarin Ya, saya itu putus kontrak di tanggal 3 bulan 3 bulan 1 ya kok. iya, Terus agensi saya kan pernah ke agensi tuh, tapi agensi saya tuh kayak nggak nampung kan. Jadi saya kayak cari kos di luar sekalian ya. Pokoknya di luar kan. Sebelum ya. saya kos di luar itu kok agensi saya sempat bilang, kata Hmm, dia, kamu cari job di luar, dia bilang gitu kan, tanya-tanya teman kamu. hmm, Terus saya bilang kan kok, hmm. emang di tempatnya Lopan nggak ada, kata dia untuk sementara tidak ada ya kan. Oke Oh. kok, jadi singkat cerita saya udah hampir 1 bulan di luar kan kok. Tapi selama saya 1 bulan di luar itu nggak ada sama sekali kayak dia nanyain apa gimana gitu lah ya kan kok. Terus singkat cerita Ah, saya bilang kan kalau seandainya saya dapat job di luar apakah Anda bersedia untuk melepaskan saya untuk pindah agensi? Dia bilang ah, boleh kan kok. iya, Terus setelah saya udah dapet nih kok, saya udah training sekitar 5 hari di Taichung kan kok. ya. Terus agensi baru saya untuk ngehubungin agensi lama tuh kayak dipersulit gitu loh kok. Ah, bukan Heeh. dipersulit. Itu sebenarnya agensi lama. Kalau mau ngambil Heeh. agensi baru mau ngambil kalian dari agensi lama, Mm-mm. itu dimintain bayaran. Mm, Nah, mm, jadi mm, agensi baru itu harus memberikan segenap uang sharing profit dari biaya agensi atau biaya pelayanan agensi yang akan diterima selanjutnya. Misal, mm. dia kamu kan ada bayar biaya agensi toh setiap bulan. Nah, biaya itu nanti akan Iya. diakumulatif dibagi lihat berapa duit biasanya diangkat 5.000 sampai 10.000 tuh agensi baru harus ngasih ke agensi lama. Nah, Mm, kebanyakan agensi baru ini tidak mau memberikan karena dianggap tidak fair, tidak ada peraturan yang menetapkan ini. Tapi dalam etika bisnisnya mm, mereka bisa obrol-obrolan terkait ini gitu loh. mm. Nah, berarti Oh, agensi baru kamu lah yang kamu cecer. Nah, ini biasanya ada mm, permainannya begini nanti. Nah, agensi mm, baru dia nggak minta, dia nggak ngomong, nggak apa, mm, udah biarin. Dia sengaja bikin kamu ribut sama agensi lama. Sengaja mm. benturin kamu sama agensi lama, yang akhirnya nanti kamu bakal lepas dengan sendirinya. Di situ belum tentu juga dia mau ngambil kamu. Oh Kamu dapat gitu dari ya. mana agensi baru ini? Dari agensi teman saya juga sih kok. Suruh dia kerja lah. Kalau dia nggak bisa ya berarti nggak ada kemampuan dianya. Oh gitu ya kok. Kamu lihatlah nanti ujung-ujung pasti agensi baru kamu ngomong ini kayaknya kamu dimintain biaya segini nih sama agensi lama kamu. Yang tadinya yang harusnya dia bayar, akhirnya menjadi kamu yang bayar. Kamu nggak percaya ucapannya, kamu coba aja. Gitu ya kok. Terus kan Hmm, agensi lama saya kan ada di Nantau kan kok. Jadi saya iya, tuh harusnya suruhnya hari ini sebenarnya tuh ke mana? Ke Nantau kan buat absensi gitu kan, buat kayak absen gitu kan. iya. Terus saya bilang belum bisa. Terus kayak agensi saya tuh yang lama tuh marah. Ya kamu katanya kalau hari ini nggak bisa datang, saya akan laporin kamu ke pihak berwenang bahwa kamu itu katanya kaburan. Dia bilang kayak gitu. Loh, saya bilang kan sama agensi lama saya, gimana bisa saya bilang kaburan? Saya bilang gitu kan. Sedangkan sama saya 1 bulan di luar, dia kayak nggak ada etiket kayak atau sekedar basa-basi gimana tuh nggak ada sama sekali loh kok. Nah, saya kasih tahu ya, bagaimana Hmm. baru mereka para majikan dan agensi bisa melaporkan kalian sebagai kaburan, yakni kalau kalian sudah Mm-mm. meninggalkan alamat Mm-mm. ARC kalian selama 3 kali 24 jam tanpa kabar. Mm-mm. Oke. Yang kedua, kalau misalnya kamu sudah 1 bulan di luar kondisi ini dan Mm-mm. kamu tidak ada hubungan, kamu nggak ngechat dia, dia pun nggak ngechat Mm-mm. kamu, maka sangat Mm-mm. rentan dan sangat mudah untuk dia melakukan pelaporan di imigrasi bahwasannya kamu sudah kabur. Mhm, Nah, intinya sekarang posisinya kamu yang mau mhm. nggak mau harus kembali. Kalau kamu Oh, nggak kembali, dia sudah punya bukti kuat bahwasannya kamu nggak ngechat dia selama 1 bulan ini tidak ada hubungan dan menyebabkan dia nggak tahu bahwasannya kamu di mana. Yang akhirnya kamu lah nanti bisa dilaporkan beneran. Menurut saya solusinya kamu kembali ke agensi lama kamu dulu, dengerin mereka mau ngomong apa. Terkait kamu mau pindah agensi, suruh agensi baru kamu yang bekerja, hubungin agensi lama. Kalaupun ada biaya yang diminta oleh agensi lama, agensi baru kamu yang harus bayar. iya iya, Paham ya? Jelas ya? oh iya Kak. Oke Kak, Oke? makasih ya Kak. Oke, Yuk, yuk. oke yuk, makasih Kak. Yuk.